Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Jeremy Frandi Apitalau. Pada saat ini saya akan memaparkan hasil pengerjaan ujian akhir semester dari analisis syarat biomedis yang saya beri judul Performance Decision Tree untuk prediksi risiko infak miokard atau serangan jantung. Yang melatar belakangi tugas saya pada saat ini yaitu di mana secara umum untuk penyakit kardiovaskular itu seperti diketahui merupakan salah satu penyebab risiko memiliki risiko kematian terbesar untuk eh, seluruh dunia, di mana di sini dapat dilihat yang paling pertama setelah cancer nomor 2, kemudian hal-hal ini dipengaruhi oleh tekanan darah dan beberapa aktivitas yang dimana dapat menyebabkan faktor-faktor komplikatif yang untuk memenuhi kardiovaskular di sisi ini. Kemudian dalam hubungannya dengan kualitas pelayanan kesehatan dalam mencegah beberapa kegiatan preventif untuk penyakit jantung seperti infak miokard atau serangan jantung itu dapat dilakukan salah satu metode atau sudah biasa dilakukan yaitu deteksi dini, di mana menjadi hal penting untuk dalam mencegah eh, secara terlebih dahulu dari risiko untuk kematian yang disebabkan oleh serangan jantung. Kemudian yang menjadi salah satu permasalahan dari latar belakang tersebut adalah kurangnya tenaga ahli medis yang terlatih dalam melakukan diagnosis, di mana dapat menurunkan efisiensi dalam melakukan pelayanan kesehatan. Sehingga diagnosis dari perawatan untuk pasien dengan penyakit jantung yang memiliki risiko serangan jantung juga akan semakin menurun, di mana penilaiannya dari masing-masing tenaga ahli tersebut dapat bersifat objektif, semisal ataupun dari akurasi dari setiap diagnosis yang didapatkan. Kemudian beberapa hal yang mempengaruhi tersebut seperti faktor risiko serangan jantung yaitu usia, jenis kelamin, hingga gaya hidup yang tidak aktif dari setiap pasien dapat memberikan pandangan yang berbeda bagi tenaga ahli dalam mendiagnosis. Adapun beberapa data yang tersedia seperti ECG dan parameter fisiologis lainnya dapat dikombinasikan untuk dapat mengetahui risiko dari seseorang atau pasien terhadap serangan jantung. Dalam analisis sinyal pada sekarang ini, beberapa metode telah dikembangkan seperti salah satunya algoritma decision tree yang dimana menurut beberapa referensi populer digunakan dalam analisis untuk memprediksi serangan jantung karena dapat dengan membuat konsep tree yang terdiri dari beberapa node dalam mewakili kelas-kelas yang berbeda, sehingga ide algoritma ini menjadi efektif untuk mengidentifikasi pola-pola prediksi yang akurat terhadap risiko terjadinya serangan jantung bagi data suatu pasien yang dianalisa. Kemudian dalam penelitian tugas ini, saya menggunakan software R untuk membantu dalam menganalisis dan memproses model yang terbaik. Maka dari itu, saya telah menyiapkan skrip yang nantinya akan saya simulasikan pada video ini. Sebelumnya saya menggunakan dataset dari Visionet, tetapi dalam format CSV, kemudian datanya adalah numerik. Sebelumnya mohon maaf karena sebelumnya saya berasal dari latar belakang biologi sehingga masih belum familiar dengan pemrosesan sinyal yang masih berupa ECG atau dalam bentuk visualisasi dalam mengurangi noise, masih belum paham konsep untuk menggunakan atau menganalisis datanya. Sehingga pada saat ini saya menggunakan data yang ada di Visionet di mana sudah diekstrak dalam bentuk numerik.
Yang pertama dilakukan adalah data loading dan processing. Kemudian saya di sini meloading library-nya, di mana merupakan salah satu package yang nantinya akan saya gunakan dalam analisis ini. Setelah package-nya selesai di-load, saya mencoba untuk meload dataset-nya, di mana di sini ditampilkan hasil dari kolom berdasarkan tabel atau tabulasi data yang saya dapatkan dari dataset. Kemudian untuk head datanya di sini ada sampai ditunjukkan pada baris ke-6 dari setiap kolom. Kemudian saya kemudian melanjutkan dengan mengecek tipe data seperti ini, di mana ditampilkan numerik terdapat 303 baris dan 14 kolom. Kemudian dilakukan cek untuk nilai apakah terdapat nilai yang hilang. Di sini sudah dipastikan tidak terdapat karena ada 0. Kemudian yang terakhir dilakukan analisis deskriptif, statistik deskriptif untuk mendapatkan hasil seperti rata-rata dan standar deviasi dari data. Kemudian dilanjutkan dengan exploratory data analysis, yang dimana yang pertama di sini dibuatkan plot distribusi dari dataset yang saya gunakan. Kemudian akan menampilkan hasil seperti ini. Yang akan saya bahas selanjutnya di sini untuk hasil yang tadi muncul. Yang ini berdasarkan hasil plot distribusi, di sini didapatkan bahwa usia normal dengan titik puncak sekitar 50-60 tahun, jenis nyeri dada di mana atau CP, condong ke arah angina yang khas atau tanpa gejala. Kemudian tekanan darah pada saat istirahat, resting, dan kolesterol sedikit condong ke kanan. Gula darah puasa atau resting glucose, fasting glucose, sebagian besar berada di bawah 120 mg per desiliter. Kemudian hasil EKG istirahat atau resting ECG menunjukkan puncak normal dan abnormalnya. Denyut jantung maksimum biasanya mencapai puncak sekitar 150-170 BPM. Kemudian sedang makin mendekati 0, besar pasien tidak mengalami angina yang diinduksi oleh olahraga atau depresi ST. Pada data ini disebut Old peak pada umumnya. Kemudian kemiringan segmen ST latihan puncak umumnya datar. Sebagian besar pasien memiliki sedikit pembuluh darah atau CAA. Data CAA, kemudian kondisi talasemia sebagian besar merupakan cacat yang dapat dipulihkan atau dapat bersifat tetap. Dari distribusi data yang saya dapatkan itu membantu dalam proses memvisualisasikan data untuk melihat apakah data tersebut memiliki kondisi yang lebih bervariasi atau lebih sama. Setelah itu saya mencoba membuat box plot untuk variabel outputnya. Kemudian didapatkan hasil seperti ini. Dari blogspot tersebut menunjukkan pasien dengan kemungkinan serangan jantung lebih mudah tinggi atau output yang ditandai dengan label 1 berwarna biru cenderung lebih mudah dan mengalami angina yang lebih khas atau chest pain 2 atau 3. Memiliki denyut jantung maksimum yang lebih tinggi, depresi ST yang lebih rendah, lebih sedikit pembuluh darah atau CAA, dan lebih banyak cacat talasemia yang dapat dibalik.
Kemudian kadar kolesterol sedikit lebih tinggi pada pasien dengan kemungkinan serangan jantung yang lebih rendah atau output nol, dan angina yang diakibatkan oleh olahraga lebih sering terjadi pada pasien-pasien ini. Tekanan darah pada istirahat, gula darah puasa, dan hasil EKG istirahat tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan di antara kedua kelompok. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa eh, untuk output terhadap risiko dari perbedaan bahwa memiliki suatu nilai perbedaan yang berbeda antara masing-masing eh, parameter. Kemudian dari hasil tersebut saya mencoba mencari korelasi, didapatkan hasil seperti ini, dan untuk mempermudah analisisnya dengan menggunakan visualisasi dibuatkan correlation plot. Untuk hasilnya akan seperti ini. Akan saya bantu paparkan dalam slide selanjutnya, di mana matriks korelasi yang ini menunjukkan bahwa variabel output yang mengindikasikan risiko serangan jantung berkorelasi positif dengan nyeri dada atau CP. Dari output dengan CP yaitu 0,4. Kemudian denyut jantung maksimum dicapai oleh talak dan kemiringan segmen pada peak SLP. Yang talak dan peak SLP 0,3. Kemudian beberapa korelasi negatif dengan usia, jenis kelamin, dan sisanya. Adapun korelasi ini menekankan hubungan antara gambaran klinis tertentu dan kemungkinan serangan jantung yang menunjukkan bahwa usia yang lebih muda, jenis nyeri dada tertentu, denyut jantung maksimum yang lebih tinggi, dan kemiringan segmen ST tertentu dikaitkan dengan risiko serangan jantung yang lebih tinggi. Sementara faktor-faktor seperti angina yang diakibatkan oleh olahraga dan depresi ST yang lebih tinggi dikaitkan dengan risiko yang lebih rendah. Dari plot korelasi ini dapat dilihat bahwa masing-masing kolom parameter yang berada pada dataset memiliki hubungan yang asosiatif terhadap berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan. Kemudian dari hasil tersebut saya melakukan distribusi dari output variabel yang didapatkan hasilnya seperti ini. Di mana dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa output yang didapatkan cukup seimbang dengan jumlah pasien yang lebih sedikit memiliki peluang yang lebih tinggi terkena serangan jantung, yaitu output 1. Kemudian dibandingkan dengan pasien memiliki peluang lebih rendah output 0 yang memastikan representasi yang seimbang untuk pelatihan dan evaluasi model. Sehingga dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa dataset yang ada dapat digunakan untuk analisis prediksi risiko serangan jantung karena berdasarkan hasil output terdapat perbedaan yang signifikan antara risiko rendah dan risiko tinggi terhadap serangan jantung. Kemudian dilakukan data preparasi dengan convert outcome variable. Yang pertama dilakukan yaitu 0 dan 1. Untuk 1 memiliki risiko yang tinggi. Kemudian dilakukan data split, dan selanjutnya dilakukan hair training seperti ini untuk arrow heart training dan arrow heart test 226 dan 77. Kemudian dilakukan cross validation vote dengan jumlah 5 dan akan didapatkan 5 volt seperti ini, seperti metode yang telah saya paparkan di paper. Kemudian dilakukan selanjutnya adalah model training, di mana pertama dibuatkan decision tree atau model dari decision tree-nya seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan formulasi dan membuat metrik yang terdiri dari akurasi, sensitivitas, spesifisitas, ROC, dan OC. Kemudian
dibuatkan workflow-nya. Setelah itu, di set hyperparameter tuning, seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan data grid, di mana akan memunculkan model-model atau dari secara langsung ditampilkan cost complexity. Kemudian dilakukan hypertuning dari dataset hard, matrix hard, seperti ini, mana akan ditampilkan dari masing-masing model dari 5 model dengan performa terbaik. Setelah itu dimunculkan 5, akan dilakukan pemilihan dari model terbaik berdasarkan performa dan hasil evaluasinya. Pertama dilakukan select based on performa, kemudian difinalisasi untuk workflow-nya dengan script final DT. Seperti ini hasilnya. Kemudian dilakukan finalisasi untuk workflow-nya dengan summary data feed. Seperti ini hasilnya. Kemudian ditampilkan matrix performa dari hard metric yang dianalisis. Kemudian akan ditampilkan dari akurasi, sensitivitas, spesifitas, dan ROC dan AOC. Dari data tersebut dapat divisualisasikan melalui ROC atau kurva ROC, yang dimana ditampilkan hasilnya seperti ini. Kemudian dari hasil tersebut dapat dilihat dan disimpulkan bahwa metrik evaluasi untuk model akhir menunjukkan kinerja yang baik, di mana yang dipilih adalah telah saya lampirkan di paper. Kemudian di situ ditampilkan bahwa akurasi 80,52% yang menunjukkan ketepatan model secara keseluruhan dalam memprediksi risiko serangan jantung. Kemudian sensitivitas 71,43% menunjukkan kemampuan model untuk mengidentifikasi dengan benar pasien yang memiliki kemungkinan lebih tinggi terkena serangan jantung. Spesifitas 88,10% mencerminkan keefektifan model ini dalam mengidentifikasi secara tepat pasien yang memiliki kemungkinan lebih rendah terkena serangan jantung. Kemudian untuk nilai ROC AUC 87,31% yang menunjukkan kemampuan model yang kuat untuk membedakan antara pasien dengan kemungkinan serangan jantung risiko yang lebih tinggi dan risiko yang lebih rendah. Kemudian dari hasil ini sehingga dapat disimpulkan bahwa metrik ini menunjukkan model yang efektif dalam membedakan antara pasien dengan kemungkinan serangan jantung yang lebih tinggi, sehingga dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk menganalisis data yang secara dengan jumlah yang banyak, kemudian dapat menunjukkan perbedaan dari risiko terhadap prediksi serangan atau infark miokard. Demikian presentasi dari hasil kerja ujian akhir semester analisis isyarat saya. Terima kasih.